episode 25. Di episode sebelumnya, Takemichi mengakhiri hubungannya dengan Hina. Takemichi berkata, "Kau mungkin Hina, kenapa aku tiba-tiba melakukan ini? Tapi aku sudah mempertimbangkannya belakangan ini. Aku mendapatkan wanita yang baru. Aku tidak mencintaimu lagi, Hina." Tiba-tiba Hina memukul wajah Takemichi, hingga Takemichi pun terjatuh. Takemichi bertanya kepada Hina, "Kenapa?" Tapi Hina lalu memukul wajah Takemichi lagi. Sambil memukul, Hina berkata, "Kau brengsek." Hina menangis. Takemichi sedih melihat Hina menangis. Hina berkata, "Aku membencimu." Lalu Hina berhenti memukuli Takemichi. Hina pun pergi meninggalkan Takemichi. Takemichi berkata dalam hati, "Ini tidak apa-apa." Takemichi teringat dengan janji yang dibuat bersama ayah Hina. Takemichi berkata, "Pasti ada semacam antara aku, Kisaki, dan Hina. Jadi lebih baik begini." Takemichi teringat dengan perkataan ibu Hina di masa depan. Takemichi juga mengingat perkataan Hina di masa depan yang berkata, "Di malam Natal, kau mencapakan aku." Takemichi mulai paham dengan perkataan tersebut. Takemichi mengingat perkataan Hina yang berkata, "Aku ingin tahu semua tentangmu. Aku akan melindungimu. Tidak ada orang lain yang sekeren dirimu. Takemichi, aku yakin kau akan berhasil." Takemichi sangat sedih mengakhiri hubungannya karena dia sangat mencintai Hina. Lalu Takemichi pergi ke tempat Kisaki, Harma, Shifuyu berkumpul. Dia bilang, "Maaf, aku terlambat." Harma berkata, "Ini malam sebelum pertarungan besar kita. Sebaiknya kau mempersiapkan dirimu juga, Takemichi." Ada apa dengan wajahmu? Kau bahkan lebih jelek." Kisaki menjelaskan rencananya. "Kita akan menjalankan rencana kita di Shibuya, gereja Kristen Udagawa. Taiju akan pergi ke sana sendiri larut malam untuk berdoa. Jika Hakai ingin menyerang Taiju, itu tidak akan terjadi di tempat lain selain di sana. Kita akan menunggu Taiju di luar gereja. Hakai seharusnya sudah berada di gereja saat itu. Takemichi, kau akan berunding dengannya. Karena kalian berdua akrab, kau orang yang cocok untuk peran itu. Sebelum Hakai dan Taiju berhadapan, kami bertiga akan mengalahkan Taiju." Shifuyu berkata kepada Takemichi, "Kita akan menghadapi Black Dragon besok. Rencana rahasia kita sudah diputuskan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi kumpulkan kemarahan itu dan keluarkan semuanya besok." Takemichi berkata dalam hati, "Hina, kali ini aku akan melindungi masa depanmu." Skin berpindah. Pada tanggal 25 Desember 2005, terlihat Hakai yang sedang bersiap-siap. Hakai memakai seragam Black Dragon. Lalu dia berkata, "Hari ini aku akan menyelesaikan semuanya untuk selamanya." Terlihat Taiju yang sedang mengarahkan pasukannya. Inui dan Koko yang akan bertanggung jawab untuk Black Dragon hari ini. Koko mengajak Taiju untuk pergi sekarang. Skin berpindah. Terlihat Yuzua yang sedang asik sambil memakan popcorn. Yuzua berkata, "Kuharap semua menghilang saja." Lalu HP Yuzua berdering. Skin berpindah memperlihatkan Koko dan Inui. Koko berkata kepada Inui, "Sepertinya kita akan sibuk hari ini." Inui bertanya, "Apa yang ingin kau lakukan, Koko?" Koko menjawab, "Bukankah sudah kujelaskan, aku ikut denganmu, Inui?" Inui bertanya lagi, "Apa menepati janjimu?" Koko menjawab, "Aku lupa semua itu." Terlihat Inui memperhatikan Koko. Skin berpindah memperlihatkan Takemichi. Takemichi berkata, "Sekarang adalah hari pertarungannya. Tujuanku adalah mencela Hakai membunuh Taiju dan mengalahkan Black Dragon. Jika ini berhasil, masa depan pasti akan membaik." Terlihat seseorang datang memanggil Takemichi. Orang itu adalah Shifuyu. Dia berkata, "Divisi 1 Geng Tokyomanji, Wakil Kapten Shifuyu Matsuno."
Lahir di Shibuya, Tokyo tahun 1991. Aku menjalani hidupku dengan membenci dan melukai orang lain. Orang yang mengubah segalanya adalah lelaki bernama Keisuke Baji. Shibuya memberikan sesuatu untuk Takemichi. Shibuya berkata, Baji adalah pria yang hebat yang menerjang segala rintangan di depannya. Ini selempang Baji Keisuke. Tolong jaga ini. Takemichi berkata, aku terima warisan ini, Shibuya. Kapten Divisi Pertama Geng Tokyo Manji, Takemichi Hanagaki. Dengan memakai selempang ini, aku akan menerjang segala rintangan. Aku bersumpah. Lalu Takemichi dan Shibuya bersiap untuk menjalankan misinya. Shibuya berkata, sudah cukup pemanasnya. Takemichi menjawab, ya. Kali ini kami tidak bisa bergantung pada Maiki, Draken atau Mitsuya. Kami tidak bisa meminta bantuan orang lain di teman. Hanya kami berempat yang bisa bertarung. Akhirnya mereka sampai di gereja itu. Kisaki bertanya kepada Takemichi, bisakah kau berpegang pada rencana? Takemichi menjawab, ya, aku akan berunding dengan Nagai yang seharusnya sudah ada di dalam gereja, sementara kalian menyergap Taiju. Shibuya berkata kepada Takemichi, aku tahu mengalahkan Taiju itu penting, tapi jika kau bisa membujuk Hakai, maka itu akan mengubah masa depan kita. Aku mengandalkanmu. Lalu Takemichi berjalan masuk ke dalam gereja. Saat Takemichi sudah di dalam gereja, terlihat Hakai yang sudah berada di sana. Takemichi melihat Hakai, dan dia memanggilnya. Hakai terkejut melihat Takemichi. Hakai bertanya, apa yang kau lakukan di sini? Takemichi berkata, sudah kuduga kau ada di sini, Hakai. Aku datang untuk menghentikanmu. Takemichi berpikir, jika Hakai di sini, maka harus kuakui informasi dari Kisaki benar. Menurut Kisaki, Taiju sedang menuju gereja. Sementara Kisaki dan lainnya menghadang Taiju di luar, aku harus berunding dengan Hakai. Hakai berkata, kita tidak pernah membicarakannya tentang aku ingin kau menghentikanku. Ini agar aku bisa memperkuat tekadku. Jika kau menghalangiku, aku juga akan membunuhmu. Takemichi berkata, setiap kali aku mengkhawatirkan seseorang, itu karena aku tidak bisa memutuskan apa yang harus dilakukan. Aku tahu apa yang kau rasakan. Kau berpikir tidak ada cara lain untuk menghentikan kekerasan Taiju. Tidak ada cara lain untuk membunuhnya. Tapi membunuh tidak akan melindungi siapapun. Bukankah kau ingin melindungi saudaramu, Hakai? Hakai berkata, memangnya apa yang kau tahu? Jika makanannya tidak enak, dia memukulku. Jika aku tidak menyapanya dengan benar, dia memaksaku duduk berlutut sepanjang hari. Jika aku tidak bangun lebih dulu dari dia menendangku sampai aku muntah darah. Jika mata kami bertemu saat punya sedang buruk, dia menghajarku habis-habisan. Itulah kehidupan di keluarga Shiba. Menjauhlah dari urusan keluarga kami. Pulanglah, kau tidak bisa menghentikanku. Takemichi berkata, kemarin aku putus dengan Hina. Aku putus dengan Hina untuk melindunginya. Aku lemah, aku penakut, dan aku benar-benar bodoh. Tapi dia tetap mencintaiku, jadi kulakukan apapun untuk melindunginya. Tidak peduli seberapa bencinya aku kepada musuhku, aku tidak akan pernah membunuh seseorang. Tidak peduli seberapa sulitnya cara lain, aku tidak akan pernah melakukan sesuatu yang membuat Tina sedih. Apa kau pikir ini kan membuat Yuzua bahagia? Hakai terkejut dengan perkataan Takemichi. Takemichi berkata, tidakkah kau berpikir Yuzua akan sedih jika kau menjadi seorang pembunuh? Hakai melihat seperti ada seseorang yang datang. Seseorang terlihat menuju gereja. Takemichi kaget. Hakai juga kaget melihatnya. Orang itu adalah Taiju. Takemichi berpikir, kenapa Taiju ada di sini? Bagaimana dengan Kisaki dan yang lainnya? Taiju yang melihat Takemichi merasa sangat kesal dan berkata, apa yang kau lakukan di sini? Takemichi berpikir,
kami dikhianati. Lalu Hakai berlari sambil membawa pisau ke arah Taiju. Takemichi berteriak, menyuruh Hakai untuk berhenti. Skin berpindah. Terlihat Hanma sedang melakukan sesuatu. Hanma berkata, orang ini benar-benar melawan. Ternyata orang itu adalah Shifuyu. Hanma berkata, jangan mengganggu keributan antar saudara. Ternyata Shifuyu diikat dan disekap oleh Hanma dan Kisaki. Terlihat Kisaki menitap Shifuyu. Lalu mereka berdua pergi meninggalkan Shifuyu. Hanma berkata, jadi dari awal kita berencana untuk menjebak mereka. Lalu kenapa kita bekerja sama dengan mereka? Lalu Kisaki menjawab, karena ini menyenangkan. Sambil tertawa, Kisaki berkata, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Hanma juga tertawa mendengar hal itu. Hanma berkata, kau memang partnerku, Kisaki. Hanya kaulah yang terus bisa menghiburku. Skin kembali memperlihatkan Takemichi. Terlihat pisau yang jatuh di lantai. Ternyata Hakai gagal menusuk Taiju. Lalu Taiju berkata, yang kau lakukan hanyalah bertingkah sok kuat. Aku sedikit berharap kau benar-benar bisa membunuhku. Ini sangat berat bagiku. Kau mengecewakanku lagi. Kalau kau serius, maka jangan teriak. Menyelinaplah dan tusuk aku dari belakang. Takemichi berpikir, jika Taiju di sini, itu artinya Kisaki berbalik melawan kami. Tapi kami menghentikan Hakai membunuh kakaknya. Apa itu artinya misi selesai? Sekarang Hakai yang dalam masalah. Takemichi mencoba menghentikan Taiju. Taiju berkata kepada Takemichi, ini kedua kalinya kau ikut campur dalam urusan keluarga Shiba. Taiju menghampiri Takemichi. Dia berkata kepada Hakai, pungguku terbuka lebar sekarang. Takemichi terkejut karena Taiju memancing Hakai. Lalu tiba-tiba Taiju memukul Takemichi. Takemichi terlempar sangat jauh. Taiju berkata, sebelumnya aku memukulmu hanya dengan 30% kekuatanku. Tapi karena ini kedua kalinya, kugunakan 50% kekuatanku. Sangat menyakitkan, bukan? Takemichi berkata dalam hati, aku sudah banyak dipukuli oleh orang lain sampai saat ini. Aku tidak bisa bergerak. Tapi dia ada di level yang berbeda. Dia akan membunuhku. Taiju berkata kepada Hakai, apa kau tidak akan menyelamatkannya? Jika tidak, dia akan mati. Taiju berkata kepada Takemichi, apa kau tahu kenapa Hakai ingin membunuhku? Takemichi menjawab, karena kau telah menyiksa Yuzuna. Taiju tertawa mendengar jawaban dari Takemichi. Taiju berkata, kau dengar itu Hakai? Bagaimana kalau aku membongkar rahasiamu? Taiju berkata kepada Takemichi, dia bukan seperti orang yang kau pikirkan. Tiba-tiba Yuzuna datang. Takemichi terkejut dan memanggil Yuzuna. Tiba-tiba Yuzuna menusuk Taiju dari belakang. Takemichi terkejut. Yuzuna menusuk Taiju. Taiju menatap Yuzuna. Lalu Taiju memukul Yuzuna hingga terpental. Takemichi sangat kaget melihatnya. Taiju sangat kesal dengan Yuzuna. Taiju berkata kepada Yuzuna, kau benar-benar kelewatan kali ini. Yuzuna, Hakai, dan Takemichi terlihat sangat panik. Ternyata Taiju melempar bangku ke arah Yuzuna. Hakai berkata kepada Yuzuna, kenapa kau kesini? Yuzuna menjawab, aku datang untuk menyelamatkanmu. Aku akan mengakhiri ini semua. Hakai mengira kalau Takemichi lah yang memberitahu Yuzuna. Hakai berkata, kau satu-satunya orang yang kuberitahu tentang keputusan yang kuambil. Yuzuna menjelaskan bahwa Takemichi tidak memberitahu apapun. Kisaki Tetalah yang memberitahu semuanya. Hakai dan Takemichi terkejut mendengarnya. Takemichi berkata dalam hati, apakah Kisaki melibatkan Yuzuna dalam masalah ini? Mungkinkah sejak awal Hakai tidak pernah membunuh Taiju? Kurasa ada yang aneh. Aku tidak melakukan apapun, tapi Hakai gagal membunuh Taiju. Jadi di 5 saya yang asli, Hakai sebenarnya tidak membunuh Taiju. Lalu Yuzuna menusuk Taiju.
Sejak awal orang yang membunuh Taiju adalah Yosua, dan aku tidak bisa mencegahnya. Luka tusuk yang Taiju dapat ketika dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri cukup fatal. Taiju melepas bajunya dan melihat lukanya. Taiju berkata, "Kau sudah kelewatan, Yosua. Tapi berkat bocah ini, karena dia berteriak saat melihatmu, aku jadi punya waktu sedikit untuk menghindar. Jadi kau harus membenci Takemichi." Takemichi berkata dalam hati, "Lukanya tidak dalam. Itu artinya aku menyelamatkannya." Tidak mungkin. Apa itu artinya aku menghindari masa depan, di mana Kisaki memanipulasi Hakai? Taiju berkata kepada Yosua dan Hakai, betapa menyedihkan. Kalian mencoba membunuh saudara sendiri, keluarga kalian sendiri yang membanting tulang untuk kalian. Yosua berkata, "Untuk kami, itu omong kosong. Kau melakukannya untuk dirimu sendiri. Kau tidak peduli sedikit pun dengan kami. Kau menggunakan kata keluarga agar kau bisa memanipulasi kami selama ini. Kau iblis." Taiju langsung memukul Yosua. Yosua terlempar hingga terbentur sebuah meja. Takemichi yang melihatnya berkata, "Teganya kau, dia itu adik perempuanmu."